Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menyatakan vaksin Sinovac dari Cina halal untuk digunakan, namun vaksin tersebut masih ditinjau untuk aspek ketoyiban atau kebaikannya. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya pemirsa, kita langsung tanyakan kepada Ketua Harian MUI bidang fatwa dan urusan halal, yaitu ada Pak Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi kita sudah, alhamdulillah baik Bapak, tadi kita sudah mendengar konferensi pers yang disampaikan MUI bahwa vaksin ini dijamin kehalalan dan kesuciannya. Tetapi masih perlu dipertanyakan, masih perlu mendapatkan mungkin pendalaman lagi untuk urusan kebaikan atau toyibannya Pak. Ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, betul sekali. Dalam perspektif hukum Islam, halal dan thayyib itu adalah satu kesatuan tak terpisahkan dalam pembahasan fatwa tentang produk vaksin, termasuk vaksin produksi Sinovac ini. Nah, ketika proses pembahasan di Komisi Fatwa tadi lebih fokus kepada aspek kehalalan. Nah, dari mana diperoleh sumber informasi? Dari proses auditing yang dilakukan oleh tim auditor LP POM MUI bersama Komisi Fatwa, mulai dari pengumpulan informasi mengenai ingredient hingga proses produksi, mulai dari proses produksinya di China hingga proses filling di Bio Farma Bandung. Nah, setelah tim auditor merampungkan proses auditingnya, kemudian dilaporkan ke sidang Komisi Fatwa, kemudian tadi proses pembahasan cukup panjang selama 2 jam, akhirnya menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac China ini memenuhi standar halal dan suci. Tetapi untuk kepentingan ketoyiban yang akan berdampak kepada hukum boleh atau tidaknya menggunakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini mu'allak atau tergantung pada penjelasan dan juga ketetapan dari pihak yang memiliki otoritas. Di dalam hal ini adalah Badan POM yang sedang melakukan kajian intensif guna menjamin quality, safety, dan juga efikasi. Karenanya, fatwa mengenai kebolehan ini menunggu hasil akhir dari Badan POM. Begitu Badan POM sudah menetapkan apakah ini aman atau tidak, maka secara syar'i juga bisa ditetapkan boleh atau tidaknya digunakan. Setelah tadi sudah ada penjelasan dan kesimpulan mengenai kehalalan dan kesucian material dari vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini. Pak Asrorun, dari suara anggota Komisi Fatwa, apakah juga melibatkan para ahli? Karena kami lihat proses penetapan halal vaksinasi ini begitu cepat, Pak Kiai. Sebenarnya tidak cepat ya Mas Andromeda ya. Prosesnya sejak di bulan Oktober. Artinya membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan kami melakukan pengkajian intensif. Bahwa kesan cepat itu kan karena yang muncul ke publik. Nah, tetapi proses pembahasan di Majelis Ulama Indonesia berjalan secara intensif, maraton dan cukup panjang. Mulai dari bulan Oktober kami menerima pengajuan permohonan sertifikasi, kemudian melakukan kajian atas dokumen yang diajukan. Setelah dokumen dirasa cukup, melalui korespondensi pendalaman yang dilakukan oleh tim auditor, baik dari LP POM MUI maupun dari Komisi Fatwa. Setelah itu dilakukan kunjungan lapangan ke produsen. Itu terjadi di pertengahan Oktober tanggal 14, kemudian terjadi proses pemeriksaan tanggal 2 sampai 5 November.
Setelah itu tuntas melakukan rapat-rapat intensif dan rapatnya lebih dari 10 kali secara intensif, baik itu internal auditor, kemudian bersama dengan tim, kemudian bersama Komisi Fatwa, termasuk koordinasi dengan Badan POM, hingga kemarin tanggal 5 proses auditing terakhir ke Bio Farma. Itu pun masih ada korespondensi dengan pihak produsen untuk kepentingan kelengkapan dokumen. Cukup panjang Mas Andro, dan rapat Komisi Fatwa tadi itu merupakan ujung dari proses sertifikasi yang cukup panjang. Oke. Pak Asrorun, tadi kita men-highlight bahwa meski ini sudah halal dan suci begitu ya, tadi ada satu yang cukup menarik yang saya sampaikan juga di awal tadi adalah masalah toyibnya, masalah kebaikannya. Dan Bapak tadi berkatakan masalah toyib ini nanti berujung kepada BP POM. Artinya ketika BP POM sudah mengeluarkan izinnya untuk vaksin ini, artinya pun nanti pihak dari MUI menyatakan ini juga sudah toyib, begitu Pak? Betul sekali, karenanya keputusan rapat pleno Komisi Fatwa tadi belum menetapkan fatwa secara utuh mengenai kebolehan. Yang ditetapkan tadi adalah mengenai halal dan sucinya produk vaksin COVID-19 dari produsen Sinovac ini. Sementara terkait dengan kebolehan penggunaan itu kondisionalitasnya terkait dengan hasil yang ditetapkan oleh Badan POM. Maka aspek ketoiban itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kebolehan penggunaannya secara syar'i. Ada parameter tersendiri tidak Pak dalam aspek ketoiban ini yang menjadi pertimbangan hingga saat ini? Betul, tentu yang terkait dengan manfaat dan juga madorot ya, di dalam bahasa fikih ada dimensi maslahah, ada dimensi mafsadah. Maka menghindari mafsadah harus didahulukan daripada memperoleh maslahah. Nah, dalam konteks ini ketoiban menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan barang yang halal dan suci tadi. Barang yang sudah ditetapkan halal dan suci belum tentu boleh digunakan. Ketika di situ ada mafsadah, maka sekalipun sudah ditetapkan halal dan suci, maka tidak boleh digunakan. Nah, saya kira ini yang perlu dipahami oleh masyarakat secara utuh. Tidak serta-merta sesuatu yang halal itu boleh digunakan. Nah, kebolehannya ini terkait dengan manfaat dan juga madorot, atau maslahah dan juga mafsadah yang ditimbulkan. Dan untuk menentukan mengenai ketoyiban serta maslahah dan mafsadah ini berdasarkan scientific judgment yang sudah dan sedang dilakukan proses pendalamannya oleh Badan POM terkait dengan efikasi, terkait dengan quality, dan juga terkait dengan safety. Safety itu bagian tak terpisahkan dari aspek ketoyiban. Oke. Terus begini juga, kita tahu bahwa ada beberapa orang mungkin yang termasuk orang yang anti vaksin. Nah, mungkin ada himbauan tidak? Meskipun saat ini kita masih menunggu ini toyib atau tidak begitu? Betul. Hiruk pikuk di sebagian masyarakat mengenai soal imunisasi atau soal vaksinasi perlu diverifikasi. Yang pertama, ada elemen masyarakat yang menolak imunisasi atau vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif, baik didasari oleh pertimbangan keagamaan, pertimbangan sosial, maupun pertimbangan keilmuan. Fakta di tengah masyarakat itu ada orang yang menolak vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif. Nah, untuk menjawab masalah ini adalah dengan edukasi dan juga sosialisasi, termasuk juga sosialisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, yang pada hakikatnya menetapkan bahwa imunisasi sebagai mekanisme pengobatan preventif itu syar'i dan merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan juga mencegah terjadinya penularan. Nah, ini yang penting difahamkan kepada masyarakat. Sementara
terkait dengan hiruk pikuk yang lain mengenai keraguan tentang keamanan dan atau kehalalan. Nah, disinilah tanggung jawab kita untuk meyakinkan dengan Badan POM dan juga dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih banyak Ketua Harian MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Bapak Asrorun Niam Soleh.